kita dagang berdua nih. Richard jual 100, saya banting 75. Richard panas nih, banting lagi 50. Ada teman lagi banting lagi 25. Lama-lama sama-sama mati semua. Betul banget. Malam Pak Budisman, salam kenal Pak. Malam Richard, salam kenal juga. Senang banget nih ketemu sama Richard. Saya sudah lihat semuanya apa yang dilakukan, luar biasa Richard. Saya banyak belajar nih dari Richard nanti. Saya sebenarnya ikut SBM online juga Pak. Oh gitu. Saya ikut SBM online, jadi keren banget. Saya nunggu nih. Moga-moga bisa ada sesi workshopnya segera. Oke, teman-teman kenalin ini. Oh ya, siap. Pak Budi, ini paling saya kenalin diri untuk Pak Budi dulu ya. Nah, teman-teman semua yang belum kenal Pak Budi, jadi kenalin nih Pak Budi Isman. Pak Budi Isman adalah business practitioner, angel investor, dan sudah lebih dari 30 tahun memimpin perusahaan multinasional. Ya, jadi Pak Budi sendiri adalah ex-CEO Sari Husada dan Direktur Grup Coca-Cola Amatil. Nah, pada hari ini kita akan bahas gimana sih cara membangun sistem bisnis online anti perang harga yang nanti akan dibawakan langsung oleh Pak Budi. Oke, Pak Budi. Ya. Sebelum itu, ini pertanyaan-pertanyaan rada-rada teknis banget, gak apa ya, Pak? Saya udah siapin beberapa pertanyaan juga ya. Oke. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman, jadi sebisanya saya. Siap. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa siapin catatan juga karena menurut gue ini materinya benar-benar keren. Ya, jadi pertama nih Pak Budi, pertanyaan adalah, menurut Pak Budi Isman sendiri, apa sih dampak buruknya jika kita itu berjualan produk yang sudah mengalami namanya perang harga, Pak? Oke. Sebetulnya tentunya tidak ada orang yang pengen sebetulnya dalam situasi menjual produk atau menjual apakah itu kita produksi sendiri atau kita berdagang, ya, di mana kondisinya sudah istilahnya itu sudah berdarah-darah. Kalau sudah perang harga itu menurut saya sudah berdarah-darah kan gitu ya. Nah, artinya apa? Ada dua kemungkinan. Satu ya karena memang jumlah dari penjualnya itu cukup banyak ya. Sehingga pasarnya sudah menyempit karena jumlah penjual, supply dan demand ini sebetulnya kan ya. Atau bisa juga sebetulnya adalah kita sendiri ya dari sisi si penjualnya sendiri sebetulnya juga tidak jeli sebetulnya melihat ya karena ini sifat manusiawi, karena suka meniru-niru, suka mengikut-ikut. Iya benar. Iya kan gitu. Jadi kalau kita kan gitu ya, paling gampang kalau apalagi kalau kita cerita online ya, paling gampang itu kan ya udahlah kita search di Google yang trending itu apa dan segala macam, fine, itu bagus sekali. Karena itu salah satu cara mencari produk yang mana yang mungkin ada pasarnya. Tetapi ujung-ujungnya yang namanya ada gula pasti ada semut kan gitu ya. Nah yang celakanya itu kalau kita nggak ada value atau pembedanya ya, jadi itu sudah pasti akan terjadi perang harga. Nah kalau begitu perang harga itu kita sudah dalam istilahnya saya itu kondisi di mana barang atau produk dan jasa kita sudah seperti komoditas. Nah kalau sudah komoditas nggak ada value yang lain, yang paling murah pasti dicari. Nah kalau bayangkan ya, Richard, kita berdagang berdua nih. Richard jual 100, saya banting 75. Richard panas nih, banting lagi 50. Ada teman lagi banting lagi 25. Lama-lama sama-sama mati semua. Betul banget. Ini yang dialamin oleh kenalan saya juga, Pak. Jadi saya tuh ada kenalan yang dalam arti jual barang elektronik, cuma diuntungin Rp5.000, Pak. Jadi harganya dia jual 1 juta, cuma diuntung 5.000, saya buset. Nah itu saya lihat ya, misalnya. Betul, contohnya misalnya, ya saya nggak menyebut ya nggak apa-apa lah kita sebutkan brand, tapi itu faktanya gitu ya. Kalau saya lihat di Tokopedia ya, pasar yang orang pergi ke Tokopedia itu biasanya pasar orang yang cari harga yang murah. Betul banget. Bener nggak? Artinya Richard lebih jago dari saya soal itu. Tapi saya memantau itu, karena saya udah lihat tipe-tipe teman-teman itu, dia shopping di sini, dia cari di e-commerce ini, dia pergi sini, nanti ujung-ujungnya dia cari di Tokopedia. Lalu saya bilang, kenapa dia pergi situ? Situ banyak sekali itu orang yang perang harga katanya. Jadi akan cari. Betul. Jadi celakanya ini Richard, ini bagusnya ya. Kalau saya perhatikan, kadang-kadang kita nggak memikirkan secara rasional. Kadang-kadang kita mencari, ini sama kayak tante saya dulu, ya waktu saya masih kecil-kecil. Kalau pergi ke Mangga 2 dan segala macam, bukan kecil ya, waktu itu masih remaja lah. Pergi ke toko pasar pagi misalnya, Mangga 2 atau segala macam. Itu dia bisa
bisa 20 toko dia pergi jalan kaki, capeknya luar biasa ya. Hanya mencari perbedaan Rp1.000 gitu. Iya, ampun. Ngebandingin, iya sih, bener sih, Iya, cuman 10 toko itu saya pergi 3 jam gitu ya mungkin ya. Mungkin sudah habis 3 teh botol gitu ya. Kemudian makanannya udah berapa, mungkin harganya pergi capeknya saya mungkin sudah lebih dari 1.000 kan gitu. Iya, bener banget. Itu, aduh, parah sih negosiasi. Jadi, ibaratnya kalau teman-teman kalau mau jualan produk anti perang harga, salah satunya adalah, ya udahlah kalau marketplace, ya sudahlah, itu emang isinya perang harga semua. Ya, tapi pastikan teman-teman punya toko online, punya website, punya Instagram, ya jangan sampai kena jatuh perang harga. Ya, karena ujung-ujungnya kita nanti mau scale up bisnis jadi susah ya Pak Budi ya. Mau rebut karyawan. Jadi, betul sekali. Ya, karena begini ya, memang marketplace itu bagus ya sebagai pemula ya. Waktu awalnya kita masuk, mentes market dan segala macam itu fine ya. Tapi ujung-ujungnya apalagi sekarang ya, trennya itu kan sekarang tuh yang namanya itu D2C ya. D2C itu direct to consumer ya. Jadi kita tidak lagi melewati istilahnya itu middleman-nya gitu ya. Middleman e-commerce itu sebetulnya middleman juga sebetulnya. Nah, kecuali tadi itu kita membuka toko sendiri di e-commerce itu. Nah, cuma persoalannya adalah kalau kita buka, kalau strateginya kita pun, ya kalau buka toko sendiri, misalnya kan ada official store toh. Misalnya di Tokopedia dan lain-lain ada official store. Tapi itu harus ada strateginya dong. Karena yang parahnya itu, kalau kita nggak punya strategi, ya, maka kita kan kecenderungan kita kan mau menjual kemana-mana. Pakai reseller iya juga, distributor iya juga, buka toko official juga, semuanya iya. Sehingga orang bingung gitu ya. Kadang-kadang kita di offline, kita jual ke distributor kita di offline. Lalu mereka lihat, sialan, gue punya barang di Tokopedia lebih murah. Ini gimana sih lu jualan ke gue? Lalu kita buka official store, orang banting harga di sebelahnya kita gitu. Lah kita bagaimana kan gitu ya. Jadi strategi itu juga harus jelas ya. Nah tentunya paling bagus tentunya kita punya sendiri channelnya ya. Tapi itu juga tentunya ada biaya, tentunya juga memakan waktu. Tapi itulah mungkin lebih jangka menengah dan panjang. Kalau saya sarankan tentunya punya channel sendiri. Kalau untuk yang pertama ya fine lah ya kita melakukan hal yang seperti itu gitu. Oke. Nah pertanyaan berikutnya nih Pak Budi. Kan mungkin banyak banget yang mereka berpikir, wah kalau saya jualan produk, untungnya nanti gede banget dibandingkan kompetitor, nanti banyak yang bilang tuh, wah itu nggak bagus tuh, nggak halal kalau orang bilang. Dan nanti kalau merugikan customer bagaimana? Mungkin pertanyaan-pertanyaan mereka kayak gitu sih, Pak Budi, kalau saya lihat. Kalau menurut Pak Budi sendiri, kita jualan produk untungnya besar itu boleh atau nggak, Pak? Ya boleh aja, sah-sah aja. Boleh aja, sah-sah aja. Boleh. Betul. Cuman ada syaratnya. Sebab gini, ya. Orang hanya mau membeli barang itu mahal karena minimal harganya itu sama dengan istilahnya itu perceived value-nya. Nilai yang dia pikirkan ya. Jadi misalnya saya mau beli barang 1 juta nih harganya. Waktu saya terima barangnya, lalu saya lihat, wah ini pantas nih harganya 1 juta. Itu minimum tuh. Iya. Ya kan gitu. Nah, katakanlah harga kita sebetulnya harga pokoknya katakanlah 1 juta. Lalu kita jual 10 juta. Oh kan gede banget toh. 10 kali lipat kan gitu. Tapi kalau orang itu mengatakan yang harga 1 juta tadi itu waktu dia beli 10 juta masih dianggap pantas juga nih 10 juta. Nggak ada masalah, itu namanya perceived value. Dan malahan yang lebih penting itu sebetulnya malahan adalah kalau bisa perceived value kita itu lebih tinggi dibandingkan harganya. Itu akan melejit itu punya sales kita kan gitu. Ya kan gitu lah. Jadi kan gila nih. Gue pikir nih 10 juta, cuma 5 juta, kan gitu ya. Jadi dia merasa dapatkan barang 10 juta, kan gitu. Tapi kalau misalnya memang dia mau membeli, coba orang-orang gila yang beli Rolls Royce gitu ya. Saya orang tipikal rasional. Saya tipikal orang rasional dan tidak akan pernah membeli Rolls Royce dan segala macamnya itu. Karena bagi saya ya naik Avanza pun ya hujan juga saya nggak hujan. Pakai AC, ada musik juga karena saya tipikal psikografi saya adalah orang-orang rasional, kan itu ya. Betul. Tapi bagi orang yang beli Rolls Royce itu bagi mereka oke aja sih, itu memang value yang dia dapatkan gitu. Nah itu juga tergantung sebetulnya ke konsumen kita kan gitu ya. Jadi mencari konsumen yang tepat itu juga bisa menghindari sebetulnya perang harga tadi itu. Betul. Oke, mantap banget nih Pak Budi. Ya, jadi sah-sah aja ya buat teman-teman ya yang saat ini mikir, boleh nggak ya gue jual lebih tinggi dari kompetitor? Ya sah-sah aja. Oke. Sah. Nah, ya asal aku.
Iya. Nah, Pak Budi, ada saran nggak? Ini kan buat mereka kan mungkin banyak yang masih baru merintis usaha. Nah, tapi mereka tuh bingung cara meningkatkan kalau kata Pak Budi perceived value mereka di produk agar mereka itu nggak kena perang harga. Ada nggak Pak Budi tips dan saran yang bisa diberikan kepada mereka? Nah, ini mereka ini produsennya atau dia hanya dagang? Itu pertanyaan saya. Hanya dagang misalkan hanya Oke. dagang. Oke, kalau hanya dagang, sama prinsipnya sebetulnya dengan kalau produsen. Jadi syarat Ya, pertama kalau menurut saya sih stepnya ya cara berpikirnya adalah kita harus pandai mencari ya kebutuhan yang tepat ya oleh konsumen yang betul. tepat. Jadi artinya caranya Oke. bagaimana? Misalnya itu adalah dengan mencari problemnya. Jadi kita Mencari problem. cari ya cari produk yang ada sekarang ini ya. Misalnya kita mau jualan apa misalnya handphone katakanlah ya. Nah, katakan Ya, kita mau jual handphone ya, kita beli dari tempat lain ya dan segala macamnya, tapi kalau sama saja barangnya dengan barang yang lain tidak memberikan solusi yang khusus gitu ya, maka ya tentunya akhirnya siapa yang duluan di pasar, siapa yang memberikan diskon yang besar itu yang akan menjadi pemenang. Tapi betul, bayangkan betul kalau banget. kita pergi ya kita cari ya HP yang berbeda misalnya, yang nggak ada di pasaran misalnya. Yang kebetulan misalnya dia tahan banting, ya diinjak-injak pakai gajah pun dia nggak akan pecah Nggak bisa misalnya ya. Nah, nilai tambah dan ya. kita cari orang-orang yang membutuhkan seperti itu, misalnya traveler, orang yang suka Hmm, hiking, mount hiking dan segala macamnya ya, yang misalnya. Nah, betul banget. kalau orang itu tepat sasarannya dan dia butuh yang seperti itu, dia nggak lihat harga lagi. Dia sesuaikan dengan Betul. kebutuhannya kan dia. Nah, itu contohnya. Jadi kalaupun kita dagang pun pilihlah barang yang memang ya punya istilahnya itu nilai needs yang bisa kita isi itu yang mungkin berbeda dengan yang lain. Nah, jadi tetap Betul. itu satu ya. Lalu yang kedua tentunya jangan jual ke semua orang. Ini Dan kadang-kadang jual ke kita semua ini orang. kan Ya, logika kita ini kan begini. Ya, kalau saya bisa jual semua orang kan kemungkinannya statistiknya mengatakan kemungkinan besar saya akan jual lebih banyak. iya. Betul, Salah, betul, betul. salah. Kalau Betul. dalam Setuju. marketing dan sales itu tidak benar, ya kan itu. Betul, betul Pertama banget. kita sama dengan kalau mengiklan lah, ya kan teacher tahu lah, ya. Iya. Mau Pilih niche profil market. profilnya semua orang gitu ya. Budget kita misalnya Oh, 10 nggak bisa. juta. Habis sudah Boncos. tuh, nggak Rugi. boncos kan itu ya. Jadi Iya. artinya sama itu, jangan jual ke semua orang gitu ya. Nah, jadi Betul. betul-betul ya kita segmen. Tapi yang lebih bagus lagi adalah Segmentasi. kalau kita bisa mencocokkan antara tadi itu barang yang kita tahu, oh ini unik nih, yang bisa mengisi sebetulnya problem orang ini dan kita persis tahu orang itu di mana, kolamnya di mana dan segala macam. Kita itu aja yang kita hajar. Nah, saya punya Betul. pengalaman ya, teman yang di Surabaya ya, dia jualan kamera dan aksesoris sekarang termasuk alat-alat entertainment, home entertainment lah sejak COVID ini kan ya. Nah, Oke. dia sakit jiwa dia melihat orang-orang menjual barang yang samanya di Tokopedia, di Bukalapak segala macam karena dia bilang perang harga itu Pak. Nah, akhirnya Iya. apa? Yang dia lakukan dia membangun sendiri websitenya ya. Dia membangun Hmm. sendiri websitenya, dia membangun crowdnya sendiri dan segala macam, dan dia memberikan pembedanya adalah barangnya sama semua. Nah, apa yang Barang sama semua. membedakan? Ya, Hmm. apa yang membedakan? Yang dikomunikasikan pertama adalah dijamin asli. Ya. Nah, itu. Jadi itu pembedaan Betul. satu. Yang kedua, servisnya dikasih garansi seperti ini. Plus ini Oke. katanya. Nah, sehingga orang yang mencari barang murah tetap pergi ke Tokopedia atau di tempat yang lain itu. Tapi orang seperti saya mungkin yang mau Hmm. yakin itu produknya asli, servisnya bagus, dan saya yakin bisa barangnya datang tepat waktu, saya tidak akan pergi ke situ. Saya akan pergi ke sana Betul. gitu. Ke Nah, sana ya. jadi itu kan juga pembeda sebetulnya kalau kita Betul. sebagai pedagang. Karena produk Jadi kita bisa kalau jadi. kita Oke. Sorry Pak, ini saya potong ya dikit. Berarti kayak ini boleh. ya, ibaratnya kita tulis garansi 100% uang kembali kalau produknya palsu gitu ya. Kalau Ya, barangnya palsu. Ibaratnya jadi pembeda betul. gitu ya. Betul, ya. Jadi itu kita harus mencari diferensiasinya kita. Nah, karena kita dagang, berarti kan bisnis kita itu kan DNA-nya adalah retail, ya. Retail, Nah, betul. prinsip dasarnya tetap sama. Kita harus mencari apa yang membedakan kita retail dengan yang lain gitu. Apa yang membedakan servis kita dengan. Nah, ada satu lagi contoh kemarin saya baru aja mentoring ya dengan temen ini. Dia jualan sayur organik gitu ya. Ya. Dan lawannya itu ada yang besar-besar, yang nasional dan segala macamnya gitu ya. Wah, Nah, saya organik ya. ya,
dia meningkat luar biasa sejak COVID ini, gitu ya. Lalu saya bilang, wah Pak, susah saya meningkatkan kapasitas karena luar biasa 200%, 300% gitu ya. Saya bilang, oke, waktu yang kemarin kita diskusikan itu apa yang dilakukan gitu supaya bisa berbeda dengan yang lain itu. Ternyata pemain-pemain organik ini mereka harus pre-order dulu 1 hari sebelumnya. Karena mau delivery ya, kecuali offline ya, kecuali offline ya. Betul. Kalau yang offline kan bisa langsung. Bisa. Nah, jadi misalnya seperti sayur box dan segala macam itu kan pasti pre-order dulu 1 hari sebelumnya, baru diantar besoknya. Yes. Betul. Nah, dia hanya satu aja pembedanya, same day service. Udah, selesai udah. Gila. Iya, hanya satu aja. Customer membutuhkan kecepatan ya. Karena yang lain tidak ada kan gitu. Dan kebetulan pembedanya itu dibutuhkan. Nah, itu kita belajar di Smart Business sebetulnya itu. Jadi kalau beda aja juga nggak ada gunanya, Richard. Betul. Kalau sekedar beda, tapi bedanya itu tidak dibutuhkan oleh konsumen. Sama dengan joke saya kalau di tempat lain, saya bilang, ada teman saya punya restoran Padang, makanan Padang. Lalu saya bilang, beda you dengan makanan Padang lain apa? Saya ada, yang nggak ada di tempat lain, di makanan Padang lain. Apa itu? Saya punya wifi yang luar biasa hebatnya, bagus. Iya juga. Saya bilang, emang perlu orang ke restoran Padang itu pakai wifi? Iya kan itu. Lucu juga. Iya kan itu. Kalau nggak ada orang yang pergi nongkrong di sederhana, ada nggak? Richard ada nggak nongkrong dengan teman-teman bawa HP, komputer? Kecuali nongkrong kopi ya. Itu kan beda kan itu ya. Jadi dia merasa berbeda dengan yang lain, betul. Karena sebetulnya lu aja yang goblok sebelah orang lain itu nggak butuh. Udah keluar duit 1 juta sebulan untuk wifi yang bagus gitu ya. Tapi tidak ada pengaruhnya juga ke salesnya dia. Konsumennya tidak melihat juga value bertambah. Dan juga tidak dibutuhkan. Jadi buat apa? Ya, jadi makanya tadi itu salah gitu. Jadi kalaupun kita membuat perbedaan, carilah perbedaan yang memang dibutuhkan oleh konsumen yang kita memang layani. Nah, itu step berikutnya. Jadi kalau kita lihat ini kayak kita bentuklah namanya diferensiasi ya Pak Budi ya. Kayak contoh nih kan kebanyakan kalau orang-orang yang jual online banyak yang jual mungkin fashion, mungkin skincare, suplemen. Nah mungkin kalau skincare contoh seperti ini. Kalau saya perhatiin kan kenapa klinik-klinik itu bisa rame. Padahal mereka itu udah pasti biaya konsultasi aja bayar. Atau enggak mereka jual krim mungkin lebih mahal dibandingkan kita beli di online. Nah yang membedakannya kalau saya lihat mungkin lebih ke jasa ya. Jadi dapat konsultasi, bisa ngobrol-ngobrol lebih terpercaya lah. Ibaratnya seperti itu ya. Betul banget. Betul. Garuda dengan Lion kan beda tuh. Iya, Garuda sama Lion juga beda. Betul. Beda di servis. Garuda harus bayar lebih mahal gitu. Tapi jangan lupa ini kembali saya katakan ya. Jangan lupa bahwa Lion itu punya juga ya pasar tersendiri. Jadi artinya kalau dia berbeda karena dia mengkhususkan diri dari sisi harganya, pricingnya. Karena dia memang itu kelebihannya dia. Sedangkan Garuda dia nggak mau potong-potong harga karena dia memberikan servis, itu kelebihannya dia gitu kan ya. Nah Garuda punya pasar sendiri, Lion punya pasar sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita berbeda itu jangan takut, ya kita punya pasar sendiri kok. Kan itu. Benar Pak Budi, setuju banget. Ya jadi kita harus punya diferensiasi baik dari segi produk atau nggak segi jasa kita ya dibandingkan tempat lain. Oke. Nah, setelah itu, kalau menurut Pak Budi nih, gimana sih Pak Budi cara menilai dan menghitung harga dari suatu produk? Mungkin lebih detailnya mungkin disebut sebagai harga customer ya Pak Budi ya? Harga untuk konsumen. Ya. Nah, karena saya juga banyak lihat nih Pak Budi, mereka itu kebanyakan saat jualan, itu salah nentuin harga jual. Ya, jadi biasanya sih mereka hanya untungnya tipis. Hingga dampaknya itu mereka nggak punya budget untuk berpromosi, budget untuk rekrut tim, operasional, dan sebagainya. Karena hanya fokus bandingin harga mereka yang mereka jual dengan kompetitor sebelah. Ada tipsnya nggak Pak Budi untuk cara menghitung harganya kurang lebih gimana? Mungkin budget marketingnya berapa persen, segala macam. Betul. Jadi kalau kita berdagang, berarti kan produk kita yang kita beli itu harganya berapapun. Jadi misalnya kita beli 1 juta, berarti itu harga pokoknya kita toh. Ya, betul. Nah, kalau harga pokok kita 1 juta, kan nggak mungkin kita jualnya 1 juta ke konsumen kan ya. Ya ada biaya yang lainnya. Amal. Kerja bakti gitu. Kerja sosial. Nggak usah bisnis gitu. Nah, di atas itu ada beberapa biaya yang kadang-kadang kita jarang kita perhatikan.
Satu, ya kita punya yang namanya overhead. Overhead itu adalah biaya operating expense. Biaya-biaya misalnya kalau kita punya kantor, kita ada misalnya ruko yang kita sewa. Mungkin kita punya bensin yang untuk kita pergi ke customer atau apa segala macam. Jadi semuanya biaya gaji itunya, ada yang fixnya, ada yang variable. Nah, sedangkan sales dan marketing expense itu tentu perlu. Ya, kalau kita nggak punya itu, bagaimana kita membangun misalnya ya database kita? Bagaimana kita membangun misalnya awareness dari produk yang kita mau jual itu misalnya Betul. ya. Jadi harus ada itu. Jadi berapa persennya itu tergantung sebetulnya. Tentunya lebih efisien, lebih bagus gitu ya. Nah, kalau soal presentasi itu bagi saya adalah pertama tergantung sebetulnya fasenya kita itu kapan. Apakah fasenya kita ini baru-baru betul kita menjual, berarti marketing expense kita mungkin harus lebih banyak di awalnya. Betul. Karena kita butuh pompanya dulu nih. Istilahnya kalau orang udah dorong mobil yang berhenti, itu tenaganya pertama itu gede banget itu. Tapi kalau udah mulai jalan, sudah ada yang namanya momentumnya, ya dengan jari sedikit aja sudah jalan itu mungkin ya kita dorong gitu ya. Iya, iya. Sama, betul. Sama juga seperti di marketing juga begitu. Mungkin di awal untuk membangun awareness, mungkin kita perlu sedikit ya pompa ya. Kemudian mungkin kita memberikan promo tertentu untuk menarik orang mau mencoba. Nah, kalau itu kita rutin, biasanya itu tingkat presentasi dari marketing atau sales budgetnya itu untuk promo dan segala macam itu secara berbanding terbalik itu akan turun sendiri karena sales kita sudah mulai naik, maka pasti secara presentasi jumlah marketing budget kita akan menurun, kan gitu. Betul banget. Cuman kalau presentasinya nggak ada matematisnya, Richard. Tergantung kita, tergantung produknya bagaimana dan segala macam. Mungkin Richard lebih tahu lah, mungkin ya pengalamannya di situ gitu. Betul. Dan nanti mungkin kita perlu perhatiin juga untuk customer ya Pak. Jadi dalam arti kan kalau di online tuh banyak banget kita itu penjual itu hit and run. Jadi ibarat nih customer barangnya udah nyampe, ya, abis itu customer ngechat sama si penjual, udah nggak direspon, udah nggak dibales, dan nggak bisa ngomongin ibaratnya seperti itu. Nah, kalau pengalaman Budi sendiri harusnya ya mereka, maksudnya kayak customer itu kan bisa order berkali-kali, ya harusnya mereka juga siapin mungkin voucher segala macam promo yang bikin tuh customer bisa order berkali-kali ya Pak Budi ya. Betul. Jadi kalau saya sampaikan gitu ya. Itu yang namanya itu vertical sales ya. Vertical sales. Ada horizontal sales, ada vertical sales. Vertical sales itu artinya kita berharap kita membangun loyalitas ya di customer kita. Kita berharap repeat order terus-menerus ke kita. Kenapa itu kita lakukan? Pertama tentunya kita berharap bahwa dia membeli, itu satu. Tapi yang kedua, sebetulnya biayanya lebih murah dibandingkan kita mengakuisisi customer baru yang horizontal itu. Kalau horizontal itu sales kita kan datangnya dari customer yang baru. Jadi 1.000 customer, jadi tadi 10 customer, sekarang 1.000 customer membeli, tapi belinya cuma satu. Kalau vertikal kan satu customer ya, tapi membeli 1.000. Itu kan bisa gitu. Cuman dua-duanya ada problem. Nah, kalau kita cuma tergantung ke 1-2 customer saja, itu risikonya tinggi banget. Kan itu ya. Karena kalau satu saja mati, berarti tinggal 50% sales kita kan itu ya. Iya. Nah, jadi artinya jadi mesti perhatiin dua sudut itu ya. Dua-duanya penting. Itu horizontal itu yang saya namakan fundamentalnya, itu fondasinya. Customer base kita itu adalah fondasinya. Jadi kita perlu bangun. Cuman konsekuensinya mahal, kan gitu ya. Cuman bertahap kita harus lakukan. Once kita dapat itu, kita naik ke atas nih. Kita bangun loyalitas, kita berikan voucher atau apapun yang membuat dia membeli kembali kan itu ya. Pertama dia lebih murah. Ya, dan tentunya dua-duanya kalau bisa tertarik itu lebih bagus. Tapi memang risikonya adalah kalau kita terlalu fokus ya ke satu produk atau satu customer atau 2 customer, tentunya kalau customer itu tidak membeli lagi, ya langsung drop sales kita cukup dalam gitu. Betul. Jadi ini mungkin pentingnya membangun interaksi dengan customer ya Pak Budi ya. Kayak contoh nih, misal kita kayak nabung di bank nih Pak Budi, nabung dengan jumlah tertentu. Tiba-tiba ada yang telepon, antara kartu kredit kah, pinjaman kah, karena mereka punya database customer kita ya. Betul. Jadi buat teman-teman sebenarnya sama seperti di offline, kalau di online juga sama. Jadi kita tetap harus ngebangun interaksi dengan customer antara seminggu sekali, sebulan sekali, nggak masalah. Betul banget. Nah, saya kasih cerita sedikit ya. Saya ada nama salesman mobil saya dulu namanya Heru. Saya tinggal di Jakarta ya di Bintaro.
Jadi awal-awalnya saya beli, dulunya dia salesman Hyundai dulunya ya. Jadi saya Hyundai. pernah beli Hyundai dulunya. Pertama-tama Hyundai keluar itu, dia berhasil meyakinkan saya beli Hyundai itu. Nah, terakhir habis itu dia pindah ke BMW ya. Saya dengar Richard tuh hobinya BMW. Saya lihat. Ya itu ya buat itulah Pak, buat Breni juga lah. Lah iya ya. Ya saya juga penggemar BMW sebetulnya. Ya, saya juga punya BMW dulunya ya. Sekarang sudah enggak karena saya bermain di UKM gitu. enggak bercanda aja. UKM juga harusnya punya BMW dan Mercedes ya. Tapi gini, ceritanya adalah Heru salesman saya itu, walaupun saya tidak membeli lagi, kan membeli mobil kan nggak beli tiap hari tuh. Pasti paling ya mungkin 3 tahun, tak 2 tahun, tak 5 tahun, ya tergantung kita. Cuman dia setiap minggu itu akan datang ke rumah saya, lucunya. Hanya sekedar main, muncul. Ya, datang ke kita, ada Pak Budi, nggak, say hello aja Pak. Oh ya. Nah, lucunya, dia tahu persis misalnya mobil-mobil saya yang mana STNK-nya itu mau habis. Nah, dia catat itu. Oh. Nah, begitu, iya, dia catat. Nah, begitu STNK saya sudah mau habis, dia datang tuh. Dia ketok, Pak, daripada nantinya misalnya ini nanti kena denda, saya bantu deh Pak untuk memperpanjang. Free kok, ya, yang penting ini berapa. Bayangkan tuh, jadi akhirnya, karena saya juga kasihan lihat dia gitu ya, dia memperpanjang STNK saya, ya tentunya saya kasih tips juga lah dia segala macam. Cuman, dia membangun relationship dan trust yang luar biasa dengan saya. Nah, ujung-ujungnya, banyak sekali saya beli dengan dia. Nggak pernah saya beli dengan yang lain, bayangkan itu ya. Dan terakhir ingat banget ya. Ingat banget. Terakhir saya ingat banget tuh saya beli Z4-nya saya dulunya yang merah itu karena saya suka warna merah kan. Itu padahal istri saya udah nggak suka banget itu dengan itu. Tapi karena dia yang menjual ke saya, ujung-ujungnya akhirnya saya beli juga. Beli juga ya. Setelah saya jual juga itu. Nah, ini contohnya saya bilang. Jadi artinya mau offline, mau online, online itu kan lebih gampang lagi kan harusnya ya. Kadang-kadang offline itu kan ada ketakutan kita toh untuk ketemu sekarang. Nah, di online interaksi. Di online lebih gampang toh. Gampang banget. Betul. Gak kenal ini toh. Iya. Tinggal bangun hubungan aja. Simple. Ini bener banget Pak Budi. Yang kata Pak Budi bilang. Kayak kemarin tuh kan pas saya beli BMW sama si sales BMW ini Pak Budi. Itu saya juga di closingin dari online Pak. Jadi saya di DM Instagram. Iya. Entah gimana, karena orang ini ngotot, ajakin test drive segala macam, akhirnya saya beli. Nah, tapi nggak hanya sampai situ aja, Pak. Jadi dia join asuransi, dia nawarin saya asuransi. Dia join apa, nawarin saya produk apa. Saya jadi beli gara-gara orangnya bagus. Upselling. Iya, upselling dia. Vertical sales dia kan gitu. Nah, jadi memang kita kalau jualan seperti itu di online segala macam, kita memang harus ngotot dan konsisten. Nggak bisa kita hanya sekali saja habis itu menyerah seperti itu. Salesman yang terbaik itu adalah anak kecil. Bener nggak? Salesman terbaik itu anak kecil. Ya, oh iya. Bayangkan tuh, ya saya ingat banget tuh kalau anak saya dulu itu pergi ke Toy City atau tempat beli mainan waktu masih kecil-kecil gitu. Jadi padahal kita sudah janji nih bahwa nggak hanya boleh sekali sebulan beli mainan. Jadi ini sudah kemarin sudah beli mainannya. Cuman kebetulan saya ke mall lewat di situ, begitu lewat dia matanya kan geletan tuh lihat. Iya. Dia paksa saya masuk segala macam kan. Nah, kemudian bilang, oh beli enggak bisa, kan 1 kali sebulan. Iya, tapi lihat-lihat aja. Ya udah, lihat-lihat aja. Tapi begitu lihat dia pegang, wah pengen juga kan. Nah, begitu saya bilang enggak, nangis tuh bisa guling-guling kan gitu ya. Begitu guling-guling, orang lain kan lihat kita, ini bapaknya kejam banget ini. Akhirnya karena supaya enggak malu, ya udah beli satu aja. Kita kena jadi ya Pak Budi. Kena juga. Aduh, saya jadi ingat. Bener nggak Ijaz? Ya? Setuju banget Pak Budi. Nah, itu dia. Oke. Nah, kalau ada saran nggak Pak Budi? Apa saja sih sistem yang perlu dibangun di bisnis online, terutama buat para UMKM yang saat ini ingin mengembangkan sistemnya? Jadi kan kalau kita bicara bisnis online kan nggak hanya sekedar jualan. Nah, sistem apa saja sih Pak Budi? Kalau dari saran Pak Budi, ya mungkin ke depannya bisnis online-nya mungkin ya bisa autopilot kalau kata orang ya. Biasanya kayak gitu, keren ya. Betul. Jadi memang kalau kita mau serius betul bermain di situ, tentunya kita harus membangun sistem. Jadi mau bisnis kita offline atau tidak, tetap aja. Offline pasti harus membangun sistem kalau mau besar. Berarti di online pun kita juga harus membangun sistem. Nah, saya lihat misalnya Richard ini kan luar biasa sistemnya ya. Sudah ada ini, ada itu, dan segala macam ya, channelnya segala macam. Nah, jadi sistem itu tentunya kita harus tata sesuai dengan fasenya bisnisnya kita.
Mungkin di awal-awal ya cukup bermain di misalnya sosial media ya, katakanlah itu teknologinya ya. Tapi kemudian setelah sosial media dengan WhatsApp dengan segala macam, lalu kita akhirnya kemarin itu banyak sekali, saya ingat tuh teman-teman saya itu pakai WhatsApp, habis itu mantengin tiap malam lihat orang sudah bayar atau tidak masuk ke banknya segala macam kan itu ya. Nah, mungkin ya kalau mau, dan sekarang ini hebatnya Richard ya, itu adalah sekarang inilah waktunya paling tepat sebetulnya menjadi entrepreneur. Karena banyak sekali sistem-sistem dan teknologi yang mungkin hampir gratis. Nah, mungkin tetap ada yang mungkin berbayar ya. Jadi contohnya aja, saya baru kaget kira-kira berapa bulan yang lalu, saya ditelepon Mitrans misalnya ya. Itu kan payment gate ya. Payment gate ya. Payment gateway. Lalu dia bilang, Pak Budi, gimana teman binaan-binaan Pak Budi, UKM yang lain segala macam. Oh ada, masih banyak tuh. Oh iya Pak, kami sudah ada sekarang ini dengan WhatsApp itu bisa di-link sekarang itu dengan payment gate Mitran. Oh, jadi bisa langsung kelacak ya transaksinya ya? Iya, jadi artinya saya sudah punya personal account Mitransnya, tapi saya nggak tahu waktu itu WhatsApp itu sudah bisa. Dulu hanya saya link dengan website saya misalnya, kan gitu ya. Jadi website, betul. API itu API misalnya segala macam ya. Betul. Nah, tapi sekarang enggak. Sudah bisa Sekarang karena dia juga WhatsApp, melihat. Karena salah satu pemain istilahnya itu social commerce ya. Karena ada e-commerce nih. Yang social commerce ini kan yang WhatsApp, Messenger, itu kan social commerce sebetulnya ya, melalui sosial media dan segala macam. Karena Indonesia itu salah satu pemain ya, pemakai sosial media untuk dagang dan bisnis itu termasuk yang paling besar persentasenya. Paling besar. Makanya mungkin saya lihat Mitrans juga melihat ini ada opportunity nih. Kenapa harus orang-orang yang harus pakai yang mahal-mahal pakai website dulu baru bisa pakai ininya dia. Nah sekarang hampir semua individu emak-emak di pasar pagi pun bisa sekarang ini pakai WhatsApp. Langsung aja pakai Mitrans. Bayar kredit card bisa, pakai debit bisa, pakai segala macam bisa. Oh, apa yang dilakukan Mitrans juga sama Pak Budi ya? Cari masalah. Bisa, cari masalah orang. Solusi. Mau berikan solusi. Masalah orang tuh capek nih transfer ya, event tuh pakai yang namanya account virtual dan segala macam, tetap aja masih manual toh. Nah, itu contoh-contoh membangun sistem. Jadi itu misalnya payment, bagaimana supaya diotomasi gitu ya. Nah, kemudian tentunya sistem-sistem yang lain yang sering juga yang saya lihat itu adalah sistem keuangan, Richard. Saya nggak tahu Richard bagaimana gitu ya. Cash flow ya. Ya, sistem keuangan ini kadang-kadang kita nonton SBM sih. Iya kan itu. Kadang-kadang kita merasa bahwa ya oke, bisnis saya sudah besar, saya sudah bisa menghasilkan 2M sebulan dan segala macam misalnya. Tapi kalau kita nggak kelola financial kita ya, dan tidak pisahkan financial kita antara yang pribadi dan bisnis ya, lama-lama itu jadi persoalan sendiri nantinya. Kalau kita mau besar ya cerita saya ya. Setuju. Nah, tapi ya kalau hanya pengen dapat 2 juta sampai 5 juta sebulan cukup lah ya, sudahlah. Itu terserah oke saya kan. Iya, Tapi kalau mau bangun sistem. Jadi tadi itu otomasi, misalnya payment ya harus punya ya, kemudian misalnya financial. Banyak yang gratis loh sekarang ini ya. Benar, banyak yang gratis. Nah, banyak yang gratis gitu ya. Jadi even kalau misalnya kita jualan katakanlah misalnya POS ya. Kalau kita mau pakai, jualan online pun bisa aja kita pakai POS. Kenapa tidak? Kan gitu. Malahan otomatis dia inventorinya otomatis dan sekarang walaupun kita tidak jual offline. Kenapa tidak pakai POS? Ya kan itu. Nah, itu contoh-contoh. Nah, kemudian tentunya yang infrastruktur yang lain yang saya lihat itu cukup banyak lah yang lain. Jadi payment, financials ya. Tapi jangan lupa bahwa untuk membangun bisnis yang besar ya harus bangun tim menurut saya. Bangun tim. Nah, kalau hanya lone ranger terus ya batasannya ya capek. Situ-situ aja, capek. Betul. Bangun tim, bangun komunitas, bangun kolaborasi antara sesama ya. Zamannya sekarang adalah share ekonomi, kolaborasi, nggak ada orang yang bermainan sendirian. Betul. Ya. Makanya saya ajak Richard bertemu di sini. Ya mana tahu kita bisa berkolaborasi. Saya bisa membantu teman-teman di situ kan gitu juga. Betul Pak Budi. Wah, moga-moga saya bisa ketemu Pak Budi nih segera nih. Sekelar sama juga. Ini ya. Mantap. Betul. Oke, jadi teman-teman ini masukan dari Pak Budi ya. Pas perhatiin cash flow, dan kedua bedakan rekening bisnis sama rekening pribadi. Karena kalau penjual online pemula ini pasti banget nih ya. Rekeningnya disatuin semua. Nanti jajan
nggak tahu duitnya kepake ya, ujung-ujungnya mau gedein nggak bisa ya. Dan berikutnya betul. adalah kita bangun tim. Nah, ini juga mungkin Pak Budi. Kebanyakan dari penjual online itu saat ini mungkin ya sebagian besar kalau saya lihat masih takut buat rekrut admin, takut buat rekrut CS karena takut delegasinya nggak bagus. Ya, jadi mereka itu ragu ujung-ujungnya kalau mereka itu rekrut admin CS nanti malah omsetnya malah turun. Nah, kalau menurut Pak Budi sendiri, apa hal yang perlu diperhatikan saat kita itu merekrut admin sama CS, Pak Budi? Misalkan biar mereka itu sesuai dengan SOP kita atau enggak apa yang kita mau gitu. Ini mungkin menurut saya pertanyaan mereka juga. Ya, nggak apa. Itu kalau di Smart Business Map, ya, modul 3, Operational Profitability, pertanyaan nomor 12, how do you develop your team? Itu sebetulnya. Hafal saya itu. Nah, di Instagram saya juga ada. Di Instagram saya juga ada di situ. Nah, karena apa saya bilang? At the end of the day, we are all in people business. Sebetulnya, ujung-ujungnya bisnis kita apapun, ujung-ujungnya adalah orang. Nah, jadi tidak ada satupun orang yang saya lihat yang tidak punya masalah dengan orang atau timnya dia. Either tidak ada tim, ya, atau ada tim tapi bermasalah gitu ya. Betul. Nah, sehingga apa? Ya, jadi tipsnya apa? Ya, pertama saran saya adalah harus bangun tim. Ya, kalau kita mau besar. Betul. Jadi harus juga mulai membangun kepercayaan kepada tim, ya, supaya bisa didelegasikan sebagian pekerjaan kita ke tim kita. Cuman memang betul. Untuk mendelegasikan itu kita harus yakin pertama tim kita itu sudah kompeten ya untuk bisa didelegasikan, bisa dipercaya tentunya dan punya integritas misalnya ya. Nah, tapi kemudian untuk mencari orang itu bagaimana? Nah, pertama tentunya kita harus tetapkan dulu apa yang kita butuhkan. Jadi misalnya gini, banyak orang tiba-tiba dia tidak tahu persis ya, dia bilang begini, "Pak, saya mau rekrut admin." Oh ya, jadi sudah dapat. Sudah Pak, saya sudah rekrut 2 minggu yang lalu, tapi kok nggak benar ya Pak ya adminnya. Jadi cara Yun cari apa? Ya pokoknya saya cari orang yang mau melamar untuk admin. Ya dia punya pengalaman sedikit admin, ya sudah saya tarik aja. Jadi artinya apa? Dia hanya bercerita admin. Admin itu apa sih? Kan itu ya. Jadi harus clear betul. Apa sih ya sebetulnya yang dikerjakan sehari-hari itu apa? Misalnya, apakah dia perlu berhitung atau tidak? Apakah dia perlu detail atau tidak? Apakah dia perlu kecepatan atau tidak untuk bekerja? Apakah dia perlu memakai komputer dan harus bisa memakai program tertentu? Ya, betul. Harus bisa Excel atau tidak? Jadi kriteria yang kita butuhkan itu harus ditetapkan dulu. Ya, jangan hanya kabur admin. Lalu kita cari juga orang yang kabur juga ya. Jadi abu-abu lawan abu-abu ya akhirnya ya berantakan kan gitu. Setuju. Nah, cuman kalau kita sudah jelas, itu yang kalau di dalam perusahaan-perusahaan besar, itu namanya job description. Ya, job description ya. Jadi kita, dan itu jangan teman-teman UKM atau para online marketer ya, jangan takut ya, seolah-olah kalau saya harus belajar buat job description itu seolah-olah itu ruwet. Enggak, sesimpel buat list ya, kira-kira 10 hal yang paling sering dia lakukan tiap hari yang dibutuhkan. Tulis saja apa. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan untuk melakukan itu? Jadi misalnya, dia harus menginput data ke komputer pakai Excel. Oke? Berarti orang yang kita cari harus bisa pakai komputer dan bisa pakai program Excel. Ya. Nah, tapi kalau kita nggak jelas, itu kan ya, dia bisa pakai Word, dia bisa pakai komputer, tapi nggak bisa pakai Excel gitu. Ya, jadi ditanya, ada bisa pakai komputer nggak? Oh bisa, wah oke, tarik. Begitu disuruh pakai Excel, nggak bisa. Laporan telat terus gitu segala macam. Karena nggak clear. Jadi, bener nggak ya? Benar banget, nah, setuju banget. Betul. Nah, jadi clear dulu itu, nah kemudian baru dicari orang yang sesuai. Nah, orang yang sesuai itu menurut saya ada dua hal yang paling penting, ditambah satu lagi. Pertama adalah pengetahuannya. Jadi pengetahuan mengenai pekerjaan yang ingin kita berikan ke dia. Pengetahuan itu tidak sama dengan skills, keterampilan. Mengisi komputer itu dengan Excel itu keterampilan. Tapi pengetahuan fungsinya komputer itu pengetahuan. Ya, itu ada bedanya. Jadi harus tahu dulu fungsinya komputer itu apa, kemudian dia punya skills mengisi dan memakai Excel. Itu skills ya. Nah, ditambah yang ketiga, itulah karakter dan attitude dan sikapnya dia. Karena orang ini bisa aja pintar, bagus, tapi brengsek misalnya ya. Integritas tidak ada misalnya ya. Tidak jujur misalnya, kemudian pemalas lah segala macam. Jadi
walaupun dua-duanya itu sudah terpenuhi misalnya, dari sisi keilmuannya bisa, dari sisi skillsnya bisa, tapi kalau dari sisi karakter dan attitude-nya tidak benar, menurut saya ya jangan diterima. Nah, Betul, tapi kan jangan diterima. teman-teman ini kan nggak mungkin nggak melihat tiga itu secara lebih detail ya. Tadi tidak punya juga Betul. profil yang mana yang dibutuhkan, sehingga akhirnya sama dengan kita produksi barang. Kalau di pabrik itu ada namanya proses ya. Output dari pabrik itu dibuat dan diproses dari bahan baku sebagai inputnya. Ada input, ada proses, ada output. Bisnis kita sama dengan orangnya. Orang itu adalah inputnya, kita adalah bahan bakunya orangnya. Orang ini harus dicek dulu kualitasnya sebelum masuk ke perusahaan kita. Ya, Betul. jadi kalau bahan Prioritas baku dulu. kalau bahan baku sudah busuk, mau diproses sehebat apapun teknologinya, keluarnya juga busuk gitu. Jadi step pertama itu di awal itu harus kita betul-betul cek ya, sesuai nggak dengan speknya kita, sesuai dengan kemauan. Nah, selain dari itu, mungkin saran saya juga, nah banyak yang sering-sering teman-teman bisnis kecil yang lupa, orangnya sudah bagus, ya, sudah sesuai pengetahuannya, skillsnya, attitude-nya bagus, ya. Nah, kemudian masuk nih. Nah, begitu masuk, kita berharap dia langsung bisa. Ya. Ini salah sama sekali. Iya kan? Oh, ya udah didiamin aja tuh. Oh ya, lu masuk ya besok ya. Ya. Dah, begitu dia masuk ke kantor kita, ke tempat kita, kasih tunjuk dia, ini lo lakukan ini. Udah. Habis itu dibiarin. Minggu depan kita cek kerjanya. Berantakan semua gitu. Iya, benar. Karena tidak ada orientasinya, tidak menjelaskan dulu misi perusahaan ini apa, produknya bagaimana, apa yang harus dia lakukan. Jadi sehebat apapun orangnya itu ya. Jadi saya misalnya contoh, saya sudah lama jadi CEO ya, jadi presidir di perusahaan-perusahaan asing ya. Waktu saya pindah ya ke perusahaan yang baru, seperti waktu saya di Coca-Cola dulunya, saya pindah ke Danone ya, Sariusada SGM. Tetap aja 6 bulan itu saya menyesuaikan diri. Nggak bisa saya tiba-tiba, boom, langsung menjadi hebat misalnya 6 bulan. Nggak bisa, walaupun padahal pengalaman saya sudah luar biasa kan misalnya. Nggak bisa gitu. Nah, jadi apalagi kalau orang-orang yang misalnya yang di bawah itu. Nah, itu juga. Jadi kalau dua itu aja dulu, ya kita sudah, ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang perlu dianukan sama teman-teman, kita sudah dapat input yang bagus. Waktu masuk kita berikan orientasi, produk knowledge, ya pengetahuan produknya segala macam, ya. Kemudian kita sudah memberikan mungkin on the job training, ya. Tapi jangan lupa outputnya dari orang itu ya harus kita monitor, harus kita evaluasi, dan harus kita berikan mereka indikator. Jadi jangan juga biarkan mereka melakukan pekerjaan itu ya. Udah, lu bikin ya input ya data-data ini ya, oke. Ya udah, begitu aja kan. Nah, kita nggak ada ukurannya input data itu. Misalnya apakah setiap hari itu 100 data kah, 1000 data kah harus selesai, ya. Karena kalau tidak ada itu, ya kan, apa yang kita ukur? Nggak ada ukurannya. Mesti kasih target berarti Pak Budi ya? Ada target, bukan orang sales saja yang ada target. Orang admin pun juga harus ada target, harus jelas juga. Jadi performanya misalnya, nanti kapan perlu kita kasih dia bonus misalnya, ya. Kalau kita tahu misalnya orang yang jago banget menginput data itu bisa menginput data 5.000 sehari misalnya. Lalu kita kasih tahu gini, kalau lu bisa 6.000 nih, ada tambahan 1.000 dari yang normalnya ya, gue kasih lu insentif ya. Gue beliin lo Starbucks misalnya gitu. Jadi contohnya nggak perlu yang mahal-mahal sih misalnya ya. Wah, jadi ukurannya jelas. Jadi pada saat kita mengatakan dia performanya bagus atau tidak, indikatornya adalah 5.000 data di input sehari. Kalau di bawah itu berarti dia tidak bagus, di atas itu dia bagus. Tapi kalau dia bagus, kasih juga lah dia hadiah. Minimal terima kasih. Itu minimal. Kalau nggak ada Starbucks ya misalnya atau apapun gitu. Kalau belum cuan terima kasih ya, oke lah ya. Iya, oke lah ya. Ya, jadi ini bagus banget nih ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini pengen rekrut admin CS, yang penting ya job description-nya mesti jelas, kriteria adminnya jelas, dan bener attitude-nya itu nomor 1 ya. Jadi jangan sampai lu ketemu admin yang cerdas tapi attitude-nya buruk ya. Malah nanti kerja malah tiduran, ngantuk dan segala macam ya. Jadi mesti jelas banget. Dan berikutnya adalah kalau dari kata Pak Budi adalah kita mesti jelasin ya. Setiap hari itu misalnya inputnya berapa. Jadi kalau kita bicara admin medsos nih, di Instagram itu mesti ngupload story sehari berapa, feeds berapa, balas chat customer itu follow up minimal berapa chat sehari. Jadi itu penting banget nih buat teman-teman ya.
mesti dijelasin. Karena kalau admin bilang, udah kamu upload 3 story ya, ya udah di-upload 1 post. Kan lu bilangnya satu cuma suruh upload doang ya, bukan berapa post gitu. Clear. Nah kalau betul. Dan kalau mereka nggak ngerti copywriting, nggak ngerti cara-cara bikinnya ya ajarin dulu ya. Kita bisa bikin video tutorial, suruh mereka nontonin rumus-rumusnya misalkan. Betul. Gitu. Mantap banget Pak Budi. Betul. Ya. Oke, Pak Budi, ini terakhir ada tips dan motivasi yang ingin diberikan terutama kepada para UMKM yang saat ini baru ingin mulai bisnis nih Pak. Ada nggak tips dan motivasi yang ingin diberikan? Saya bilang bahwa ini adalah waktu yang paling tepat untuk berbisnis menjadi entrepreneur. Karena semua infrastruktur itu sudah ada, nah, apalagi yang muda-muda. Saya aja yang tua ini sudah hampir 60 sekarang ini masih belajar lebih banyak, belajar dari Richard ya, belajar dari teman-teman anak-anak milenial gitu ya. Karena saya mau relevan. Nah, oleh karena itu satu, ini kesempatan yang bagus sekali ya. Kemudian yang kedua, tentunya untuk menjadi entrepreneur kita harus juga siap mental. Siap mental itu maksudnya apa? Siap untuk bekerja. Jadi jangan mendengar terlalu banyak motivator ya. Motivator maksudnya gini, saya suka motivator ya, karena itu penting itu. Tapi maksudnya adalah jangan istilahnya literally ya, jangan diambil apa yang dikatakan. Dia katakan punya financial freedom. Wah. Ya. Mungkin bangkrut duluan kita 2 kali baru sukses misalnya. Ya, itu nggak ada. Kita bebas punya waktu, nggak ada bebas 24 jam kerja gitu ya. Apalagi misalnya ya bisa pergi kemana-mana, nggak ada. Kalau lu udah besar banget baru bisa. Jadi kita harus siap mental juga untuk mempersiapkan itu. Nah, kemudian yang ketiga menurut saya adalah kita juga tentunya harus banyak-banyak belajar gitu ya. Jadi jangan merasa kita sudah pintar ya. Belajarlah dengan semua orang. Tidak perlu juga yang mahal-mahal belajarnya. Yang gratis banyak banget gitu ya. Ini contohnya kita cerita di live seperti ini aja mungkin banyak manfaatnya teman-teman. Nah, sehingga saya bilang kalau itu 3 itu ada ya, tentunya ada teknis-teknis yang bisa tentunya harus dipelajari, itu istilahnya dipraktekkan dan segala macam. Dan by time tentunya kita akan mengalami pengalaman-pengalaman dan wisdom yang didapatkan yang mudah-mudahan itu bisa membuat kita lebih maju. Itu sih mungkin saran saya. Mantap. Thank you nih Pak Budi nih. Sama-sama Richard. Yes. Tapi kita ada 10 menit lagi Pak Budi. Mungkin nanti kita bakal jawabin yang pertanyaan-pertanyaan yang di sini ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya-nanya, monggo langsung di komen aja. Pertanyaan-pertanyaan kita masih ada 10 menit lagi bersama Pak Budi. Oke, ini coba saya scroll. Oke, dari tadi itu banyak nanya di bagian atas deh. Iya, betul. Oke, kalau kadang kita juga suka ya kalau mau nanya Kak, kalau customer suka main-main di toko kita gimana cara ngadapinnya Kak? Kan kadang kita juga suka gregetan ya. Customer suka main-main ngapain? Ya kepo. Enggak lah ya. Itu pertanyaannya yang penting lo follow up aja sih. Ya dia bukan yang main-main, mungkin butuh ditanyain lagi. Oke, terus apakah jualan di marketplace dengan banding harga termasuk sehat, Pak? Sebenarnya kan tergantung kita ya, Pak. Maksudnya kita sosmed udah tentuin harga segitu, di marketplace jangan sampai kita malah banding harga ya, Pak. Pasti sama lah ya, sama rata ya. Betul. Harganya. Jadi hati-hati juga kalau kita menjual itu, apalagi kita menjual di beberapa channel ya, dan di beberapa tempat. Jadi kalau kita nggak punya policy atau kebijakan yang tepat, akhirnya orang akan kesal dengan kita. Karena dijual di sini beda harganya, di situ beda harganya, dan segala macam. Dan kalau kita membangun tim, membangun reseller, dan segala macam, bisa-bisa mereka juga kesal dengan kita, kan itu. Iya, kesal banget itu. Kok tiba-tiba lu kasih khusus di sana itu, dia banting harga, gue nggak bisa jualan di sini. Wah, celaka juga, kan itu. Betul. Oh, Pak Budi, ini ada pertanyaan yang menurut saya boleh bagus nih dibahas. Cara mencari diferensiasinya, itu bisa nggak, Pak? Kita itu minta survei ke customer. Sangat bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Karena ujung-ujungnya diferensiasi itu kan harusnya yang dibutuhkan oleh konsumen toh. Yang seperti tadi kita bilang, jangan pasang wifi di restoran Padang gitu. Iya, karena bukan kebutuhan customer. Bukan kebutuhan customer. Jadi carikan. Jadi yang paling enak itu adalah gini, kalau lu punya barang misalnya ya, kemudian misalnya minta feedback dari konsumennya. Nah, lalu katakan kira-kira barang yang seperti ini apa yang masih kurang, yang mungkin tidak puas dengan solusi yang diberikan ya. Jadi
Nah, dari situ sebetulnya kita lihat, oh iya ya, yang ini masih kurang ini. Nah, sehingga kita bisa mencari produk yang bisa mengisi kekurangan itu. Nah, kita sudah tahu nih customer Oke. ini, oh ya customer ini butuh yang ini sebetulnya. Jadi kadang-kadang kan gini, orang bilang masa oh, saya ada masalah dengan kecantikan di bagian muka. Ya, Mungkin dua persoalan yang berbeda. Satu mungkin persoalan jerawat, akne. betul. Satu lagi mungkin seperti saya, ketuaan gitu misalnya ya. Jadi perlu mungkin supaya lebih tua misalnya, lebih muda misalnya. Lebih mudah, lebih Ya, mudah. tapi kalau kita Benar-benar. menjual produk yang bisa misalnya seolah-olah bisa menyelesaikan semua masalah di wajah, lalu kita punya produk yang betul-betul khusus untuk jerawat. Bagi konsumen yang butuh untuk jerawat, dia akan beli yang khusus untuk jerawat. Yes, benar. Makanya, iya Setuju kan banget. gitu. Maka coba aja lihat sampo sekarang, segala macam sampo ada. Dulu Ya, samponya saya itu cuma sabun batangan itu dulunya. Ya itu semuanya, untuk cuci piring itu juga, cuci kaki itu juga, cuci muka itu juga, cuci rambut itu juga. Habis itu benar. berkembang, ya kan itu ya. Ada Setuju banget. sampo. Nah, sampo itu dulu untuk laki-laki dan perempuan. Nah, lalu tiba-tiba ada persoalan. Lah, yang perempuan merasakan bahwa ini agak enggak cocok ini untuk perempuan. Sehingga Hmm, dipisahkanlah ada sampo untuk perempuan, ada sampo untuk betul. laki-laki. Nah, Setuju sekarang banget. ada lagi khusus, ada persoalan, oh saya pakai sampo ini, tapi saya ada ketombean. Keluar lagi Ketombe. lah yang istilahnya sampo untuk ketombe. Khusus Ada ketombe. lagi yang khusus ketombe, ada lagi yang khusus kulit kering, Rambut, ada lagi, kan rambut itu ontol. sebetulnya, jadi persoalan yang satu aja, soal rambut aja, itu bisa Banyak. dipilah-pilah sebetulnya problem-problem yang lebih spesifik. Dan kalau kita Betul. bisa mencari produk yang bisa mengisi itu, carilah customer yang membutuhkan itu. Nah, perang harga itu hilang. Betul. Hilang. Betul banget. Ini benar banget kata Pak Budi ya. Jadi kalau teman-teman nih saat ini jualan produk, anggaplah kita bilang produk diet ya, yang dalam arti itu Ya, marketnya luas banget di online kalau saya lihat. betul. Nah kalau teman-teman Betul. mau jadi pembeda, bikinnya diet khusus milenial, diet khusus Betul. emak-emak. Itu juga pasti beda Betul. loh. Emak-emak sama milenial Betul. badannya beda loh. Iya. Betul. Betul. Jadi kita pilih nih market kita. Betul sekali Oke, gitu. Itu. oke, betul. Pak Budi, ini ada pertanyaan lagi. Lebih Ya. baik mana memilih bidang usaha yang kita suka atau bisnis usaha yang sedang laku? Oke. Kalau saya Oke. sih ya ada duit misalnya 100 miliar, lalu Mm-mm. opsi saya adalah membuat bisnis menjual Ferrari ya Ya. atau membuat PT Tai Indonesia. Nah, saya kumpulin semua tai di Indonesia, lalu saya olah jadi pupuk Ini organik ya. pupuk. Tapi kebutuhannya ribuan triliun setiap tahun. Sedangkan orang yang membeli Uh, Rolls Royce mungkin dua biji setahun. Tapi gengsinya uh, saya menjual Rolls Royce kayaknya keren gitu. Tapi iya. saya akan pilih PT Tai Indonesia. Nggak apa-apa di kartu nama saya itu CEO PT Tai Indonesia asal tajir, bisnisnya besar Benar-benar. ya, dibandingkan saya jual Rolls Royce gengsinya tinggi tapi jualan mobilnya cuma 2 setahun. Betul, betul, betul banget, Pak Budi. Iya. Ini benar banget. Jadi teman-teman kalau mau mulai bisnis ya emang lihat yang prospeknya menguntungkan saat ini. Ya jadi kalau misalkan Betul. kata Pak Budi ya mau dibilang direktur PT Tai juga nggak apa-apa ya. Yang penting Nggak cuan apa-apa. ya. Yang penting sukses. Acuannya. Sukses ya. Oke. Ini Pak Budi. Ini Ya, bagus juga nih pertanyaan. Saya mau tanya jika kita seorang masih kerja kantoran dan kita ya. apakah kita harus resign dan full time untuk urus usaha yang baru dibangun. Sedangkan modal masih dari pemasukan kerja di corporate. Terima kasih. Oh, iya. Ini Mungkin Pak berat Budi bisa pertanyaannya. tambahkan Pak Budi. Kak, Iya, iya. Sebenarnya sih kalau di online enaknya ya ini ya Pak Budi ya maksudnya nih, dia masih kerja terus dia sambil jual online ya no betul. problem. Yang pasti kalau nanti mungkin kalau penghasilan di online yang udah gede lebih daripada pekerjaan saat ini ya bolehlah pikir-pikir seperti itu. Betul banget. Jadi makanya saya bilang, inilah waktu yang paling tepat sebetulnya kita mau jadi entrepreneur gitu. Walaupun kita Hmm. masih bunglon mungkin sementara ini, karena kan kadang-kadang ada Iya. juga orang, ya saya nggak mau ngambil risiko Pak, yang penting ada kaki saya di sebelah sini, tapi saya coba-coba di sini. Oke, makanya ini ada kesempatan, seperti terutama yang kalau ada online dan segala macamnya ya. Nah, benar yang kata Richard tadi itu, kalau ini sudah mulai menghasilkan lebih bagus, kalau saya sih, kalau sudah mulai lebih mantap, sudah lebih bagus, bagi saya harus betul-betul full time. Karena ujung-ujungnya Betul. kalau betul-betul mau besar, kalau kita nggak fokus, itu yang tidak akan besar. Jadi nggak ada bisnis Betul, yang besar apakah itu part bisa? time. Tapi boleh part Setuju. time di awalnya. Ah, itu yang penting kan gitu.
Bener, bener banget. Karena ya namanya bisnis ya, kita harus siap ambil risiko ya Pak Budi ya. Amit-amit ada apa-apa, Iya, yang penting pemasukan tetap betul. harus ada. Ada teman Oke, saya yang banyak datang ke mantap. saya, Pak Budi, saya mau bisnis dong. Ya, saya masih karyawan sekarang ini, saya punya tabungan ada sekitar 1 M. Lalu Mm-mm. saya boleh nggak investasi itu Pak Budi? Oh boleh aja, kenapanya? Ya, tapi dijamin nggak rugi Pak? Saya bilang nenekmu, saya Iya, bilang. Lo taruh duit di Warren Buffett pun, iya, di Bill Gates segala macam juga ada kemungkinan rugi. Emangnya betul. apalagi Ada gua, keluarga gua bilang rugi. kan. Benar-benar. Jadi, Ini jadi kalau nggak mau benar banget. rugi, nggak usah jadi entrepreneur. Taruh aja di bank, ya. Deposito Hmm. dapat 5%, setahun potong 20% pajak. Ya udah, lu tidur-tiduran, lu udah cukup selesai dah. Iya, yes, benar banget. Jadi teman-teman ini juga benar banget kata Pak Budi. Jadi hati-hati saat teman-teman mengambil sebuah peluang atau nggak tiba-tiba ada teman nawarin, ini mah nggak bakal rugi, ini mah udah pasti untung segala macam. Iya, Ya itu mah namanya kalau orang bilang namanya jual mimpi ya. Ya nggak betul. masalah. Yang penting Hati-hati. harus ada ininya. Maksudnya kayak ya jaga-jaganya lah. Ya kita bicara Betul. resikonya apa nih kalau gagal? Karena Mas mau usaha nggak mungkin pas awal merintis langsung bilang ini pasti langsung sukses. Enggak ya, pasti ada risikonya setiap usaha. Betul. Transparan, ya. Jujur, Transparan. transparan, ya. Walaupun ada sisi jualannya lah juga sedikit, ya. Iya, Tentunya kita betul. harus meyakinkan mereka, tapi jangan Meyakinkan. juga menjamin. Wah, kalau udah menjamin 100% itu kayak Tuhan aja kita. Dia siapa tahu Betul. besok nasibnya bagaimana kan gitu. Setuju. Ini mungkin kayak peluang investasi money game Pak Budi ya. Itu Gimana dia. ya? Iya. Kalau saya Udah pasti saya untung. salah, Jangan. salah satu indikator yang paling gampang bagi saya yang untuk melihat investasi itu adalah asal kalau sudah too good to be true, saya tidak akan masuk. Setuju. Setuju. Ya, betul banget. Ya, ini Saya, salah dari saya, Budi. saya masih mau. Oh, sorry Pak Budi. Tinggal Yes. 5 detik kayak kita. Oke, Oke, alright. Pak Budi, thank you banget nih ya. Thank you, Thank you banget thank yang udah you. hadir juga.